Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 18 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ikut Bukan Ikut-Ikutan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi anak-anak-Mu yang hidup adalah mengikut Tuhan dan bukan ikut-ikutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ikut bukan ikut-ikutan. Berbicara tentang ikut-ikutan khususnya dalam usia remaja atau anak-anak adalah sangat mudah sekali terbawa oleh arus. Tatkala arus menyenangi satu hal dan menjadi sebuah kesenangan mayoritas, maka berduyun-duyunlah orang untuk menggapainya. Kita tahu dengan jelas seorang tokoh sepak bola Cristiano Ronaldo itu di Instagramnya punya follower 400 juta. Yang menjadi pertanyaan, Cristiano Ronaldo 400 juta. Berapa banyak yang mengagumi Cristiano Ronaldo dan mau berjuang menjadi seperti Cristiano Ronaldo, dalam berjuang latihan sangat disiplin dan bermimpi menjadi pesepak bola seperti Cristiano Ronaldo? Rasanya hanya sebagian saja. Memang dia atlet dan dia ingin seperti Cristiano Ronaldo. Namun yang ikut-ikutan itu mungkin mengagumi kegantengannya, mungkin karena semua orang suka dengan dia, tapi yang bersangkutan tidak pernah mau bermain sepak bola. Mungkin bola sepak bola pun dia tidak punya di rumahnya. Itu yang disebut dengan ikut-ikutan. Hanya sebatas di halaman, maka berhenti. Tatkala masuk ke dalam sebuah perjuangan panjang menjadi seorang atlet sepak bola yang mendunia, dengan jerih payah, perjuangan, latihan berat, menggeser berbagai macam prioritas kepentingan yang dia anggap itu tidak penting. Pikirannya bagaimana menjadi seorang pesepak bola yang luar biasa dengan harga yang harus dibayar pun dia tempuh. Maka itulah yang disebut dengan mengikut, bukan ikut-ikutan. Sahabat seperjalanan, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang ikut-ikutan mengikut Yesus, tapi bukan mengikut dengan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Sehingga apa yang dilakukannya? Begitu banyak orang datang tatkala Yesus menawarkan kesembuhan. Begitu banyak orang berkumpul tatkala Yesus menawarkan 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Begitu banyak orang mengikut Yesus tatkala Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sakit penyakit yang disembuhkan, buta melihat, timpang berjalan, bisu berbicara, bahkan yang mati bisa hidup kembali. Maka semua orang mau mengikut Yesus dengan alasan-alasan yang di atas. Namun tatkala Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, lalu dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu ada banyak tipikal alasan orang pada akhirnya mengikut Yesus karena ikut-ikutan. Alasan yang pertama, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Mundurlah orang tersebut. Ada orang, aku ingin mengikut Yesus, tapi izinkanlah aku menguburkan ayahku dulu. Sebuah alasan yang sangat luar biasa dan nampaknya orang ini adalah orang yang mencintai keluarga, berbakti kepada keluarga. Namun kalau ayat ini ditafsir, izinkanlah aku menguburkan ayahku, rasanya kalau menguburkan Yesus pun tidak akan menghambat, akan mengizinkan. Namun mungkin alasan ini adalah alasan yang dibuat-buat. Memang ayahnya belum meninggal, namun itu adalah alasan dengan secara sopan, Yesus nanti aku ikut Tuhan, tapi aku pikir-pikir dulu.
Ada yang ketiga, aku akan pamitan dengan keluargaku terlebih dahulu, baru mengikut Yesus. Ini alasan-alasan yang kemudian Yesus bisa disalahpahami sebagai Tuhan yang tidak menghargai keluarga. Namun bagi saya pribadi, alasan kedua dan ketiga ingin mengubur ayah pamitan dengan keluarga adalah alasan yang dibuat-buat. Mana mungkin kalau pamitan Yesus tidak izinkan? Pasti diizinkan. Kalau memang ayahnya itu meninggal pada saat itu dan dikuburkan, pasti Yesus pun mengizinkan. Namun mengapa Yesus mengatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini bukan berarti tidak menghormati orang tua, tapi adalah kesediaan penuh mengikut Yesus dengan segala pengorbanan sebagaimana yang dikatakan tadi. Follower daripada Cristiano Ronaldo 400 juta, hanya sebagian kecil saja yang betul-betul ingin menjadi pesepak bola seperti Cristiano Ronaldo. Demikian juga orang yang mengikut Yesus, hanya sebagian saja yang punya komitmen yang sungguh-sungguh. Dan jikalau kita mengikut Yesus, memang Tuhan mengatakan bukan hal perkara indah, bukan perkara yang sebuah pesta, menikmati hanya berkat, tapi menjalani panggilan Allah dalam kehidupan ini dalam kebenaran. Tatkala kita mengikut Yesus, Tuhan mengajarkan engkau diajarkan untuk mengampuni. Mengampuni bukan perkara mudah. Tatkala mengikut Yesus, Tuhan berkata, sewaktu engkau mendapatkan berkat dari Allah, engkau dipanggil untuk berbagi. Ini bukan perkara mudah. Tatkala mengikut Yesus, ada orang berbuat jahat, maka kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka ini bukan perkara mudah. Tatkala mengikut Yesus, ada ancaman yang bisa terjadi, bahkan nyawamu pun bisa melayang, dan engkau tetap akan setia mengikut Yesus. Maka ini juga bukan perkara mudah. Sahabat seperjalanan, tatkala kita mengikut Yesus, rumah tangga dalam kondisi separah dan seberat apapun tidak diizinkan untuk bercerai, maka ini bukan perkara mudah. Bagaimana mungkin saya hidup dengan orang yang tidak sesuai dengan harapan sebelum saya menikah tentang dia, dan dia berubah, dan aku tetap harus satu rumah tangga dengan dia, dan ini bukan perkara mudah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada 2,38 miliar orang Kristen, dan di Indonesia ada 28,9 juta orang Kristen. Berapa banyak mereka yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau ikut-ikutan? Sama kondisinya seperti para pecinta bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Bagaimana sikap kita, sahabat seperjalanan? Bahwa kebahagiaan, keindahan dalam menjalani hidup ini tidak semata-mata karena ikut-ikutan mengikut Yesus. Karena kita ingin semua hal yang baik dari Yesus. Namun tatkala kita mengikut Yesus, maka kita akan menerima paket kehidupan bersama dengan Yesus. Kita menerima berkat, kita menerima keselamatan, kita menerima anugerah, kita menerima kasih karunia. Maka kita dipanggil pun untuk membagikan berkat, membagikan kasih karunia, membagikan keindahan, membagikan Injil keselamatan. Berbagian di dalam penderitaan, berbagian di dalam kesulitan, melewati masa-masa gelap dalam rangka menjalankan kebenaran firman Allah dan menjalani hidup kita secara benar di hadapan Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, apakah engkau ikut-ikutan mengikut Yesus atau engkau mengikut Yesus dengan seluruh paket kehidupan bersama dengan Yesus hidup dalam kebenaran? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah menolong kami untuk membedakan apa yang disebut dengan mengikut Yesus dan ikut-ikutan Yesus. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan dengan benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita dengan setia mengikut Yesus dan bukan ikut-ikutan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.